Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arya Pamungkas dan kali ini saya mau membahas tentang kelas online. Waduh, kelas online apa lagi nih yang dibahas? Ya, kelas online yang mana di sini saya sebagai membuat kelas tersebut. Masya Allah. Sebenarnya bukan saya pribadi sih, tapi nanti akan melibatkan tim pastinya karena kalau mau bilang saya yang bikin kelas itu kok kayaknya bohong banget gitu. Karena saya sendiri kalau mau ngajarin soal teknis, yang hal yang sifatnya skill dan software dan lain sebagainya, jelas saya udah nggak relate lagi. Karena terakhir saya pakai itu untuk mendesain logo itu masih pakai Corel, Corel Draw versi berapa ya? Lupa saya malah sampai versinya. Tapi ini adalah kelas dari Indonesia Creators Academy yang dibuat versi online. Nah, gitu loh. Nah, yang menariknya teman-teman, di kelas online ini itu nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sesuai seperti apa yang rata-rata teman-teman di cafe dapat. Tentu saja dengan versi light-nya ya, gitu. Karena ini cuma dalam waktu beberapa bulan aja gitu loh. Nah, nanti di sini teman-teman akan mendapatkan beberapa teori mulai dari gambar manual, bener-bener gambar manual. Nah, terus habis itu penguasaan softwarenya, terus mulai penguasaan hardware, fotografi, videografi, dan lain sebagainya kayak gitu. Sampai motion graphic juga akan diajarkan. Nah terus kok banyak banget gitu loh, emang nggak fokus nih. Nah memang ini nanti akan ada ilmu-ilmunya itu nanti akan diajarkan secara berkala. Nanti kira-kira kelasnya ini berjalan sekitar 6 bulan. Dan itu nanti akan sesuai dengan tahapan-tahapannya ya. Jadi tahapan pertama di bulan pertama itu memang penguasaan di manual drawing gitu. Terus kalau misalkan nggak bakat gambar, nggak bisa gambar gimana? Ya nanti diajarin gitu loh, diajarin sampai benar-benar bisa gambar manualnya kayak gitu. Nah ini menarik teman-teman, karena saya sendiri itu otodidak dulu desain grafisnya. Dan mungkin banyak teman-teman juga yang otodidak kan, dan pengen ngerti emang gimana sih teori desain yang bener itu seperti apa, yang emang beneran DKV itu kayak apa sih kayak gitu loh ya kan. Nah nanti teman-teman juga akan mendapat ilmu-ilmu dari para pengajar mentor-mentor yang lulusan DKV juga kayak gitu loh, yang nanti teman-teman juga akan mendapatkan tugas. Nah itu jadi yang menarik di sini e-course-nya itu interaktif, nggak hanya sekedar satu arah doang denger gitu, oh ya paling kayak gitu, enggak, ini ada prakteknya, nanti ada tugasnya, terus teman-teman nanti bikin tugas tersebut dan tugasnya dikumpulkan. Waduh mantep kan. Dan nanti tugasnya dikumpulkan, jadi nanti teman-teman akan benar-benar belajar bagaimana memulai menjadi seorang desainer grafis maupun nanti jadi fotografer, menjadi videografer, bahkan motion graphic, semuanya diajarkan dan itu semua dimulai dari nol, benar-benar nol. Jadi teman-teman belum dapat ilmu apa-apapun itu bisa gitu loh dari nol. Karena ini kita sudah masuk ke tahun ke-6 dan di tahun ke-6 ini kami memutuskan bahwa kok kayaknya sayang gitu loh kalau ilmu ini hanya diajarkan bagi yang bisa mondok doang. Nah gitu loh, mondok di Indonesia Creators Academy yang tentu saja di situ juga dikasih pengetahuan-pengetahuan ilmu agama gitu loh. Nah tapi kan ada juga yang pengen ilmu medianya aja, ilmu desainnya aja gitu loh. Emang nggak boleh gitu loh. Terus gimana kalau misalnya nggak bisa nginep, nggak bisa mukim, terus nggak bisa dalam ketentuan umurnya juga nggak sesuai dan lain sebagainya. Nah makanya akhirnya saya kepikiran, udahlah kita buka aja secara online, materinya terstruktur, ada kurikulumnya, ada silabusnya, nanti teman-teman akan mengikuti step by stepnya kayak gitu loh. Jadi bulan pertama nanti akan di spill dulu ya materinya. Bulan pertama nanti teman-teman akan mendapat pelajaran untuk menggambar manual, terus nanti dikasih pelajaran juga soal basic-basic fundamentalnya secara DKV itu seperti apa kayak gitu. Terus kemudian nanti mulai pelan-pelan penguasaan software, Adobe Illustrator, terus Adobe Photoshop kayak gitu-gitu. Terus nanti juga ada mulai editing foto, ya kan, digital imaging, ya kan, DI gitu-gitu. Terus nanti juga ada Adobe Illustrator, ya kan, untuk membuat vektor dan lain sebagainya. Itu semua diajarin dari nol teman-teman. Jadi rata-rata teman-teman yang istilahnya tuh belajar di Indonesia Creators Academy mulai dari nol itu alhamdulillahnya mereka sudah bisa selesai kelas ini
di Indonesia Creators Academy atau ICA ini itu sudah jadi rebutan banyak pihak ya gitu. Bisa dari masjid-masjid, dari pondok-pondok maupun dari studi-studi profesional kayak gitu loh. Bahkan diantaranya pernah ada yang kerja sama kami di desain studio, terus juga magang juga ada yang magang di Slab, di Vector Factory kayak gitu. Dan ada yang akhirnya berkiprah menjadi desainer UI sekarang, malah lagi merintis studio mereka sendiri gitu. Jadi menarik teman-teman, nggak hanya sekedar nanti itu dia itu benar-benar jadi desain grafis doang, tapi juga bisa menguasai ilmu videografi, fotografi, motion graphic dan lain sebagainya ya. Cuman memang kalau misalkan itu bagi yang belajar langsung di ICA itu, ya kan otomatis ada alatnya ya, untuk alat untuk kemudian belajar praktek dan lain sebagainya gitu. Nah nanti tergantung kalau misalkan nanti pas prakteknya ya nanti otomatis mungkin teman-teman bisa sewa dulu atau gimana ya untuk praktek video atau fotografinya. Tapi yang jelas gini teman-teman, menariknya kan mungkin dari teman-teman sendiri sama seperti saya ya, di mana teman-teman itu berprofesi sebagai desainer grafis itu rata-rata autodidak. Kalau misalkan ditanya gimana caranya, di YouTube banyak, ya di YouTube banyak. Ya kayak gitu. Memang kita banyak belajar di jalanan ya gitu loh. Dari tanya sana, tanya sini, akhirnya kita belajar sendiri. Nah di sini ini materinya terstruktur, enaknya kayak gitu. Dan ada yang mengkawal, ada yang ngasih tugas, nanti ada yang meriksa, mengevaluasi dan ngasih feedback. Nah, terus nanti jadinya seperti apa kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ngerasa stuck, aku gini-gini aja dan lain sebagainya. Nah di sini kesempatan yang bagus ya. Walaupun teman-teman udah berkiprah, walaupun teman-teman udah menguasai toolsnya AI, AI ya, bukan AI lebih beda lagi. AI, Adobe Illustrator, ada Photoshop dan lain sebagainya, tapi nggak ada salahnya lah ikut kelas ini supaya teman-teman tuh lebih kuat lagi ya fundamentalnya dan lain sebagainya. Tapi memang kalau misalkan nanti pada akhirnya walah ternyata gini doang, nah ini disclaimer dulu. Jadi saya nggak mau menjanjikan apa-apa dalam arti nanti akan mendapatkan cuan ribuan dolar dan lain sebagainya. Saya menepis semua janji-janji itu. Soalnya saya nggak mau jualan janji, nggak mau saya jualan mimpi kayak apa MLM ya. Dapatkan kapal pesiar, dapatkan mobil dan lain sebagainya itu. Akhirnya orang-orang mau berlomba-lomba untuk menginvestasikan tanda kutip uang mereka untuk akhirnya pada ujung-ujungnya mereka merasa tertipu. Saya nggak mau kayak gitu. Saya di sini benar-benar pengen jualan kelas yang isinya skill. Nah gitu loh. Isinya skill yang itu juga bisa didapat kalau teman-teman proaktif gitu, nggak hanya sekedar dengerin gitu, skip. Ini nanti formatnya itu live ya, pakai YouTube, nanti rekodnya di YouTube sifatnya unlisted, nanti teman-teman akan kita gabungkan ke grup. Nah 1 bulan pertama trial, 1 bulan pertama itu free. Nah kalau untuk biaya bulanannya nanti teman-teman akan dihubungin oleh tim kami ya kayak gitu. Yang jelas kembali lagi ke tadi bahwa saya tidak menjual mimpi, saya tidak menjual earning, screenshot earning dan lain sebagainya. Tapi yang saya jual benar-benar sebuah edukasi yang akan mengupgrade skill teman-teman semua dari nol menjadi bisa kayak gitu. Nah kalau yang udah bisa terus gimana? Ya silakan kalau misalkan teman-teman udah merasa bisa Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, terus pengen ikut kelasnya untuk memantapkan basic fundamentalnya nggak apa-apa juga. Toh SPP bulanan ini kan nanti sifatnya SPP bulanan, bisa dicicil per bulan itu. SPP bulanannya itu juga masuknya itu untuk mendanai ICA itu sebagai amal soleh gitu. Jadi ini bukan untuk profit ya, terus kemudian saya ambil cuan dari sini jualan kelas terus saya hidup dari situ, enggak gitu loh. Saya sama sekali nggak mengambil sepeser pun dari jualan kelas ini. Ingat ya, saya murni pengen bikin kelas ini untuk pertama memfasilitasi teman-teman di luaran sana yang pengen belajar di ICA tapi terkendala jarak, waktu, biaya dan lain sebagainya. Kedua, saya pengen mengedukasi bahwa ini loh ada kelas online yang terstruktur, yang secara kurikulum itu benar-benar tertata rapi, ada silabusnya dan diajarin oleh mentor-mentor yang memang profesional di bidangnya. Nah gitu. Terus yang ketiga, ini adalah project non-profit. Jadi memang benar-benar apa yang didapat di sini itu untuk membiayai Indonesia Creators Academy gitu. Yang mana kami butuh operasional bulanannya tuh ya puluhan juta lah ibaratnya gitu ya untuk tenaga pengajarnya, terus yang memang secara profesional ya gitu. Kalau misalkan pengajar itu kan memang harus
di hire secara profesional ya, karena memang kita ingin mencetak hasil-hasil yang profesional. Kalau kita ngomongin sukarelawan, wah katanya non profit harusnya sukarela dong, datang situ ngajar amal jariah, ya dapur orang kan, masa ya kita kayak gitu ya, maksudnya orang kan punya dapurnya masing-masing dan kita nggak bisa zolim gitu. Kalau kita mau mengelola sebuah entitas atau yayasan atau sekolahan yang secara proper, ya otomatis orang-orang di dalamnya sudah harus tercover secara proper juga, jadi kita nggak boleh zolim gitu. Jadi kayak gitu. Dan untuk biaya listrik, internet, dan lain-lain lah ya kayak gitu. Makan, nah terutama makan santri-santri yang berada di dalam Indonesia Creators Academy ini cukup tinggi ya kayak gitu. Makanya kami membuka kelas online ini salah satunya adalah untuk fundraising, nah gitu loh. Tapi kalau misalkan fundraising doang kan, lah terus apa benefitnya gitu loh? Ya udah sekalian kita jualan aja. Kita jualan kelas online berbayar yang mana hasilnya itu digunakan untuk non-profit Yayasan Indonesia Creators Academy kayak gitu teman-teman. Jadi wah udah dapat ilmu, dapat pahala, wah masya Allah kan, nah gitu loh. Tapi nggak dapat impian atau iming-iming ya. Sorry, saya bukan ya orang kayak gitu ya. Jadi pada akhirnya nanti cara jualannya gimana? Ya nanti saya insya Allah akan membantu ya kan. Nanti kita akan bikin grup. Di situ teman-teman akan bisa tanya sebebas-bebasnya, pengen lihat gimana dan lain sebagainya. Dapatnya dari mana aja, mungkin earningnya berapa. Nah itu ya kan. Mesti teman-teman pikir wah earningnya berapa ya tuh ya. Nah, itu nanti bisalah kita ada obrolan-obrolan seperti itu. Nanti saya rencana juga akan ngajak teman-teman yang punya studio-studio desain untuk gabung juga di grup itu supaya grup ini juga bisa makin meriah lagi lah kayak gitu loh. Ada ajang tanya jawabnya gitu. Jadi nggak hanya sekedar ajang belajar doang, tapi ada ajang diskusinya dan semuanya bebas memberikan masukan dan feedback lah ya kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi ini karena saya juga udah jujur aja antara bikin kelas online ini maju mundur gitu loh. Dan banyak juga yang menanyakan soal ini sih, gimana ya kalau mau belajar kemana dan lain sebagainya. Karena memang dari dulu saya merasa tidak berkompeten untuk mengajar secara teknis ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan soal wawasan, soal cara dapat cuan lewat desain online dan lain sebagainya, itu kan dari dulu memang saya menggembar-gemborkan itu ya. Jadi menyebar informasi sebebas-bebasnya tanpa ada bayarannya sama sekali gitu lewat Creators Meetup kayak gitu. Nah cuman makin kesini karena ya ada suatu kendala satu dan lain hal yang mana itu wah kayak memang udah saatnya kondisi ini nih harus buka kelas online juga. Iya, kalau misalkan kita mengaca dengan banyaknya orang-orang yang nggak puas tentang kasus-kasus e-course dan lain sebagainya ya di tempat-tempat lain, lembaga lain yang mengadakan, walau alam itu monggo silahkan, itu urusannya sama mereka. Tapi saya di sini memastikan insya Allah teman-teman nggak akan ada yang merasa dirugikan sama sekali. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman merasa dirugikan, merasa kalau ternyata ilmunya nggak worth it dengan biaya SPP-nya katakanlah kayak gitu, mau minta kembali kita kembalikan 100% kayak gitu. Tanpa ada pernyataan oh harus ngasih tahu dulu dong kenapa kok minta refund dan lain sebagainya gitu. Misalkan dapat ilmunya bermanfaat terus tiba-tiba pengen minta refund, silakan kayak gitu, nggak apa-apa juga. Misalkan ya, misal kayak gitu ya gitu. Karena sekali lagi saya di sini tujuannya di sini benar-benar untuk non-profit organization ya kan. Terus juga saya tidak menjual mimpi, saya menjualnya skill, dan saya ingin memfasilitasi teman-teman yang memang benar-benar belajar dari nol ya kan, yang nggak tahu apa-apa soal desain sama sekali, sampai akhirnya bisa, sampai akhirnya diajarin cara bikin portofolio seperti apa, sampai akhirnya bisa berjualan ya kayak gitu loh. Nanti saya juga akan membantu cara jualannya seperti apa, bagaimana slab desain bisa terus bertahan sampai sekarang, bagaimana letterhand pun juga seperti itu, jualan fontnya dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita juga akan berdiskusi soal itu. Nanti kita ada sesi live-nya, mungkin ada tanya jawabnya, sehingga akan lebih interaktif, akan lebih enak ya kayak gitu, untuk kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang stuck kayak itu. Terus bisa juga buat teman-teman yang mungkin selama ini ngerasa kok aku otodidak, belum pernah ngerti teori aslinya tuh kayak apa, ya nggak apa-apa, ikut aja ya kan, ikut aja gitu. Nanti teman-teman kan akan mendapatkan insight, oh ternyata kayak gini tuh kalau di DKV dan lain sebagainya kayak gitu ya.
Nah, terus siapa nih pengajarnya? Nah, gitu kan, pasti kan bertanya-tanya. Pengajarnya tuh ada, ini spill aja lah ya, walaupun semuanya nggak tak ungkap di sini. Spill aja, ada Mas Arif Pengen Pinter. Beliau ini pakarnya lah ya di bidang fotografi, videografi, video mapping, ya kan. Beliau pernah mapping di gedung-gedung besar kayak gitu, dan cukup impresif lah ya. Apalagi beliau sekarang mendukung di event-event dakwah asatid nasional juga, dibikin visualnya kayak gitu. Nah, ini beliau juga akan ngajarin motion grafiknya di sini. Sama desain grafis juga beliau handle kayak gitu. Digital imagingnya kayak gitu. Jadi serba bisa lah ya Mas Arif Pengen Pinter ini namanya. Beliau orang Solo dan berkiprahnya di Solo. Walaupun memang kok kayaknya pada belum pernah dengar siapa tuh ya kata. Ya karena beliau berkiprahnya di lokal dan nasional lah ibaratnya kayak gitu. Tapi enggak yang di desain online. Nah, terus desain online-nya siapa dong pengajarnya? Nah, mungkin teman-teman akan kaget. Salah satunya adalah Mas Alif Isa. Ada yang nggak pernah dengar namanya? Wah, kemana aja tuh? Mas Alif Isa itu adalah guru lettering Indonesia gitu. Beliau menamakan seperti itu. Memang Mas Alif ini mengajarin lettering buat mereka-mereka yang ingin belajar lettering dari nol kayak gitu. Nanti diajarin tuh letteringnya seperti apa, goresannya ya kan, kaligrafi itu kayak apa, bedanya lettering dan kaligrafi itu seperti apa, terus nanti dibikin ya kayak gitulah. Jadi sketsanya itu benar-benar matang nanti. Nah, manualan tentu saja manualan kayak gitu. Nggak perlu iPad, nggak usah manualan dulu aja. Kalau manualan oke, barulah nanti misalkan harus ada iPad dan lain sebagainya, silahkan, itu opsional. Tapi di ICA sendiri kita nggak ada harus pakai iPad, pakai manualan aja gitu. Nah, terus apakah diajarin nanti sampai bikin fontnya? Nah, nanti kalau untuk bikin fontnya ada lagi letterhand nanti yang ngajarin ya. Jadi tim letterhand akan bisa memberikan bimbingan ya kan, untuk cara bikin fontnya seperti apa, sampai ngejualnya kayak apa. Nah, saya juga nanti akan membimbing juga itu untuk jualannya. Nah, terus yang pengen UI UX gimana tuh? Nah, kalau UI UX ya memang di ICA sendiri ini tidak spesifik, nanti outputnya akan jadi UI UX gitu ya. Jadi ada teman-teman yang lulusan dari ICA ini sendiri pun yang akhirnya berprofesi sebagai UI UX designer pun mereka belajar sendiri gitu. Tapi kan minimal mereka dapat tuh basic layoutnya kayak apa, tipografinya kayak apa gitu. Di ICA tuh dapat kayak gitu. Sehingga saat kemudian ganti pakai yang dulunya Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop atau mungkin Canva, terus migrasi pakai Figma, itu udah nggak terlalu kesulitan kayak gitu loh. Yang akhirnya terus bisa belajar memperdalam lagi sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Nah, terus kira-kira ada kemungkinan nggak nanti terus magang gitu kan di Slab Design atau di Letterhand? Tentu saja mungkin gitu loh. Kalau memang dari segi karyanya terus portofolionya itu sesuai dengan apa yang kita cari, ya kenapa enggak kan kayak gitu loh. Gitu. Nanti belajar di situ, terus cara ngejualnya dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi semuanya berurut ya. Nah, gitu. Harus urut, nggak bisa tahu-tahu aku mau cara jualannya doang lah di belakang. Wah, repot itu gitu loh. Nanti jadi kayak ada episode yang hilang. Nah, kalau mau pengen tahu cara jualannya seperti apa di belakang, ya sebisa mungkin ikut dari awal. Walaupun nanti teman-teman, wah ini udah pernah dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, ikutin aja gitu loh. Toh juga nggak rugi kan gitu loh. Mungkin dari teman-teman sendiri, wah masa harus bayar, dan ya itu hidup-hidup sedekah. Nah itu, jadi nggak ada ruginya beneran guys. Ini bisa dibilang ilmu ya kan, walaupun berbayar ya kan, walaupun berbayar, tapi bayarannya itu pun juga akan terkonversi menjadi pahala loh. Berarti kan bisa dibilang ilmunya gratis, ya nggak? Teman-teman nanti dapat pahala dari sedekah, ya kan? Yang mana kalau misalkan teman-teman sedekahin itu di mungkin ya di masjid atau di yatim piatu dan lain sebagainya, ya udah sedekah aja kan, nggak dapat timbal balik apa-apa. Tapi ini kita bonusin ilmu. Nah, gitu loh teman-teman. Cara berpikirnya tuh kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa teman-teman, nanti ikutin aja sampai di mana materinya ya kan, mulai dari basic fundamentalnya seperti apa sampai akhirnya jualannya seperti apa kayak gitu. Gitu insya Allah nanti akan kita pandu gitu. Dalam waktu 6 bulan insya Allah nanti akan bertransformasi, terutama khusus bagi teman-teman yang benar-benar dari nol. Nggak perlu ngomongin nggak punya bakat, nggak bisa gambar, nggak bisa desain, nggak apa-apa, karena itu semua alhamdulillah sudah terbukti
benar-benar yang dari nol nggak bisa apa-apa sampai akhirnya bisa apa-apa, menguasai beberapa skill tadi, mulai dari desain, lettering, fotografi, videografi, motion graphic. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik, langsung aja di deskripsi saya kasih link. Nanti teman-teman tinggal masukin aja nama, nomor WA ya kan, terus alamat email ya, dan mungkin sosial media gitu, atau mungkin kalaupun ada portofolio nanti bisa dilampirkan lah dan lain sebagainya, supaya untuk tahu teman-teman ini udah sampai di mana. Jadi kalau teman-teman nanti minat, langsung aja tinggal klik link di deskripsi, nanti kita akan join masuk ke WhatsApp group, dan di situ nanti mulai akan ada kelas-kelasnya dimulai gitu. Insya Allah nih per minggu ini nanti kita akan persiapan untuk launchingnya, dan minggu depan sudah bisa dimulai gitu. Oke, gitu dulu teman-teman. Kalau misalkan mau ada pertanyaan-pertanyaan, langsung aja di kolom komentar ya gitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.